Hai minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bertemu lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan nih pembahasan di bab 43 ini. Nah teman-teman, gimana nih untuk latihan soal yang kemarin nih di bab 42? Kira-kira kantan nggak nih teman-teman? Wah, saya harap teman-teman bisa memahami ya pembelajaran di bab sebelumnya. Karena kita akan melanjutkan lagi nih pembelajaran di bab 43 ini teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa ya teman-teman untuk menghafalkan kotoba dan kanji yang ada di bab ini, biar nanti saat pembahasan teman-teman akan lebih mudah untuk memahami ya teman-teman. Semangat ya teman-teman, karena sedikit lagi kita akan mencapai finishnya nih untuk pembelajarannya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan bunpo ke-43 ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk bunpo kali ini kita akan belajar tentang pola kalimat menduga-duga ya, atau bilang kelihatannya gitu ya teman-teman. Jadi di sini itu hanyalah asumsi dari si pembicara dengan bukti yang dia temukan gitu ya teman-teman. Jadi di sini tidak bisa kita lihat bahwa kalimatnya itu terbukti ya, seperti itu teman-teman, karena hanya dugaan dari si pembicara. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita bisa menggunakan kata kerja ya teman-teman. Namun caranya di sini kata mas itu harus kita coret teman-teman. Kita langsung gabungkan dengan so des. Nah, jadi so des di sini artinya adalah sepertinya atau kelihatannya gitu ya teman-teman. Nah, untuk kata kerja yang di sini yang biasa kita gunakan itu adalah kata kerja pasif, teman-teman. Jadi saya bisa bilang bahwa kelihatannya terdengar suara. Nah, terdengar itu kan sebuah kalimat yang pasif ya, teman-teman. Kemudian misalnya lagi kelihatannya bendanya jatuh. Jadi contohnya nimotsu ga ochiso desu gitu ya, teman-teman. Wah, kayaknya ada barang yang jatuh. Contohnya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa menggunakan kata sifat ya, yaitu kata sifat na dan juga kata sifat i. Nah, caranya teman-teman, untuk kata sifat yang akhirannya i, maka i-nya di sini harus kita coret ya teman-teman. Langsung kita gabungkan dengan so des. Sama halnya dengan kata sifat na, untuk na-nya di sini harus kita coret dulu ya teman-teman, baru bisa diikuti dengan so des ya. Jadi pengertiannya sama sepertinya kata sifat gitu ya teman-teman. Jadi misal nih teman-teman ada ulangan matematika contohnya ya. Kemudian ketika malamnya sudah belajar ya, sudah pahami semua untuk materinya, kemudian ketika tes teman-teman bisa lihat untuk soalnya, wah kelihatannya gampang. Nah, itu kan baru dugaan aja ya sebelum ngerjain, tapi tuh udah ada asumsi bahwa soalnya gampang. Teman-teman bisa bilang kantan so desu gitu ya teman-teman. Sama halnya dengan bahasa Jepang ya, kalau di awal pasti lihatnya wah kayaknya susah nih, tapi ketika dipelajari wah ternyata gampang, kayak gitu teman-teman. Kalau untuk yang ini itu biasanya diikuti dengan kalimat positif ya teman-teman, yaitu kata sifat dan juga kata kerja ya, yang mana mas untuk kata sifat i dan juga nanya dicoret itu untuk kalimat positif. Sedangkan kalau untuk kalimat yang negatif teman-teman bisa lihat nih, di sini kita menggunakan kata sifat dengan perubahan naike ya teman-teman, atau bentuk negatif. Namun untuk i-nya di sini kita hilangkan ya teman-teman. Jadi setelah na itu langsung kita gabungkan dengan saso des gitu ya teman-teman. Kemudian ada juga untuk kata sifat i ya di sini, maka kita akan ubah dulu menjadi kunai ya. I-nya di sini berubah menjadi kunai. Namun untuk i terakhir di sini harus kita hilangkan ya. Baru bisa diikuti dengan saso des gitu ya teman-teman. Sama halnya dengan kata sifat na, ini juga ada bahan ya teman-teman. Dia akan berubah menjadi janai ya. Dengan i-nya di sini harus kita hilangkan dulu, baru bisa diikuti dengan saso des gitu ya teman-teman. Misal kita bilang, wah kayaknya makanannya nggak enak deh, kita bisa bilang, jadi dalam bahasa Jepangnya itu uma kuna saso des gitu ya teman-teman. Oke, di sini bisa kita lihat untuk contohnya ya, biar teman-teman bisa lebih paham nih. Ada kono instanto ramen to kapu ramen wa umaso des. Nah, kalau yang ini dia menduga nih bahwa umaso des dari kata umai ya gitu ya teman-teman. Nah, yang diduga itu adalah ini ya, mie gelas dan mie instan ya. Mie instan ini seperti itu kelihatannya enak gitu ya teman-teman. Mungkin dilihat dari penyajiannya, dari bungkusnya kayak gitu kelihatan enak kayak gitu teman-teman. Kemudian ada lagi untuk contoh yang kedua, ima ni mo
kashu no se今にも歌手の人生は苦しそうです. Gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini ada imanimo, sekarang pun gitu ya. Kemudian di sini ada partikel wa, bisa diartikan dulu kehidupan penyanyi itu gitu ya. Sepertinya kesulitan. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita hanya misal melihat dari desas-desus aja. Misal kita bisa lihat secara langsung, wah kayaknya dia kesulitan nih dalam kehidupannya. Misal kayak gitu teman-teman. Kemudian ada lagi untuk contoh selanjutnya, ini dalam bentuk negatif ya teman-teman. Shokubutsu no kisoku wa kibishiku na saso desu. Gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa artikan bahwa peraturan ya yang ada di kebun raya itu, nah itu kelihatannya kurang ketat gitu ya teman-teman. Misal di sini kita ada beberapa bukti, kita bisa lihat bahwa orang pengunjung itu bisa memberikan makanan yang sembarangan misal kepada hewan kayak gitu. Terus kita bisa simpulkan, wah kayaknya untuk peraturannya kurang ketat ya gitu ya teman-teman. Sepertinya kurang ketat ya kayak gitu teman-teman. No hito wa wagamama nanode dareka ga tetsudatta toki, kemudian kansha shina saso desu. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat dari partikel wa dulu ya. Orang itu gitu ya, karena. Nah, di sini ada bunpo node ya teman-teman, yaitu pengertiannya karena gitu ya. Karena keras kepala gitu ya, ketika dibantu oleh seseorang seperti itu, kemudian kelihatannya tidak berterima kasih kayak gitu teman-teman. Nah mungkin ini kita lihat ya, orang itu tuh kayaknya keras kepala deh. Kenapa? Karena ketika dibantu sama orang lain tuh dia nggak bilang terima kasih kayak gitu teman-teman. Jadi ini hanya asumsi pribadi ya teman-teman untuk bilang kayaknya atau kelihatannya tentang suatu barang atau seseorang. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya. Ketika kita mau bilang di sini pola kalimatnya bentuk kata kerja T ya. Kata kerja bentuk TK kemudian diikuti dengan kimas. Nah, di sini ada beberapa fungsi teman-teman untuk penggunaan T kimas ya. Kita lihat untuk fungsi yang pertama di sini bisa untuk menyatakan pergi atau datang ke suatu tempat dan melakukan suatu kegiatan lalu akan kembali lagi. Gitu ya. Contohnya teman-teman, misal teman-teman ada teman cowok nih, dia mau bilang waktu nongkrong terus bentar ya aku mau ngerokok dulu, habis itu nanti balik lagi. Nah, dalam bahasa Jepang menjadi tabako sutekimasu gitu ya. Jadi dia akan pergi dulu nih untuk merokok karena takut nih untuk mengganggu teman-temannya, misal di tongkrongannya takut ganggu, dia pergi dulu, habis nanti selesai dia akan kembali lagi. Kayak gitu ya teman-teman untuk penggunaan dari tekimasu untuk fungsi yang pertama. Nah, ada juga untuk contoh yang kedua di sini untuk menunjukkan pola kalimat yang mendekat kepada lawan bicara. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa untuk beberapa contoh, misalnya saja kalau saya mau bilang ketika dalam bahasa Jepang ya, budaya Jepang juga ketika kita mau pergi ya dari rumah, ketika mau sekolah ataupun kerja ke kantor seperti itu, biasanya orang yang pergi itu akan bilang itekimasu gitu ya teman-teman. Ya, itekimasu dari ikimasu diubah menjadi bentuk TK yaitu ite kemudian kimasu. Jadi dia bilang dia akan pergi dulu ya untuk bersekolah atau untuk kerja, kemudian mendekat lagi ke lawan bicara yaitu ketika pulang, berarti kan mendekat lagi ya untuk kepada orang yang ada di rumah. Contohnya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi untuk contoh yang ketiga ya, yang mana bisa kita gunakan untuk menyatakan perubahan situasi dari masa lalu sampai masa depan gitu ya teman-teman. Jadi ini menggunakan periode yang cukup lama ya, dari perubahan zaman seperti itu bisa kita sampaikan dengan kata kerja bentuk T kemudian diikuti dengan kimas. Contohnya kita bisa bilang, contohnya banyak orang menggunakan smartphone di zaman ini. Nah, ini kan ada perubahan ya, perubahan situasi dari masa lalu ke masa sekarang. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita bisa bilang ozei hito wa sumaho o sukate kimasu. Contohnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada juga untuk contoh yang tertulis, kita bisa simak bareng-bareng ya teman-teman. Ada
chotto pang o katte kimasu. Nah, di sini ada pengertian chotto, berarti di sini dia menjelaskan nih mau perginya sebentar aja gitu ya teman-teman. Jadi beli roti sebentar. Nah, nanti setelah beli roti dia pastikan akan kembali lagi gitu ya teman-teman. Pati ini kimono kite kimasu gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya datang ke party menggunakan kimono gitu ya teman-teman, pakai kimono seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi untuk contoh yang ketiga, otobai ni noru hito wa fuete kimasu. Nah, berarti di sini dia jelasin bahwa orang yang menggunakan sepeda ya atau sepeda motor itu meningkat. Nah, di sini jelasin bahwa ada perubahan ya dari situasi masa lalu ke masa depan atau masa sekarang ini. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke teman-teman, wah ternyata kalau untuk info kali ini sudah selesai untuk bab ke-43. Saya harap teman-teman bisa untuk memahami bunponya dengan baik ya teman-teman. Namun ketika misal setelah mengerjakan latihan soal ya yang ada di bab 43 ini atau bunpo dari 43 ini, misal teman-teman masih ada yang bingung, boleh banget nih untuk kalian komen di bawah ya teman-teman. Nanti kita bisa bahas bersama ataupun langsung tanya ya ke senseinya. Oke, kalau gitu saya tutup untuk videonya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Ja korekara Nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai minasan, mata mite ne.